kalau kita tidak bisa menyelami karya Allah, kita tidak bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita akan memperlambat waktu Tuhan yang seharusnya sudah kita dapatkan. Karena keadaan yang tidak kita jaga, iman kita yang tidak terbangun, akhirnya kita tidak bisa memperoleh waktu yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan yang terbaik akan terjadi apabila kita menyelami, memahami cara kerja Tuhan dalam proses kehidupan kita dari awal sampai akhir. Pagi hari ini Tuhan, hati kami Tuhan terfokus hanya pada Engkau. Lekatkan hati kami Tuhan dengan hati-Mu, agar kami bisa melihat Tuhan pekerjaan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkanmu setiap waktu.
jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga Bapa. Jadilah kehendak-Mu di keluarga kami seperti di sorga ya Bapa. Jadikan hidupku di bumi ini seperti di sorga Tuhan. Ketika kami memahami, ketika kami menghidupi setiap rencana-Mu, maka kami akan hidup di dalam sukacita ilahi. Mari Bapakku yang baik, urapi dan berkati setiap kami pagi hari ini. Karena kami tahu apapun yang terjadi, kemuliaan yang kami terima tidak sebanding. Apapun yang terjadi dalam penderitaan-penderitaan di bumi ini, kemuliaan-Mu sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap jemaat-Mu, urapi setiap kami setiap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengarkan firman, katakan haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa yang terkasih, Bapa yang baik, saudara, kita akan belajar tentang kehidupan. Tidak mudah menghadapi proses salib. Saudara lihat di sini berbicara tentang proses salib. Ketika saudara lewati proses salib ini, maka kehidupan jauh akan saudara nikmati. Ya, kehidupan jauh. Ya. Hanya di dalam Yesus saudara akan menikmati kehidupan ini. Hanya di dalam Yesus, Christ life is me. Saudara hidup di dalam Kristus, maka proses-proses salib yang saudara lewati, saudara hadapi, saudara akan mengalami sebuah kekuatan. Hanya di dalam Kristus saudara bisa bertahan dalam proses kehidupan. Sebuah pembelajaran pagi hari ini bagi kita semua, bahwa saudara, kalau saudara pagi hari ini hanya sebatas pengetahuan yang kami bagikan hari ini dan saudara terima sebatas pengetahuan, maka saya mau katakan saudara akan mendapatkan pengetahuan. Tapi kalau saudara pagi hari ini menerima sebagai sebuah pewahyuan, dan saudara terima pewahyuan ini menjadi hidup saudara, maka saudara akan mengalami jalan keluar. Setiap komsel nanti, saya akan berbeda cara membagikannya. Saudara akan melihat poin 1, 2, dan 3, saudara yang mengartikan. Tapi saya ingin membawa sebuah pengertian bagi saudara untuk menangkap esensi bahwa Rasul Paulus memberikan sebuah pembelajaran kita pagi hari ini berdasarkan pengalaman hidup Rasul Paulus adalah pengalaman hidup saudara. Saudara, kalau saudara melihat kehidupan saudara, menyesali pernikahan saudara, kenapa saya memiliki suami seperti ini? Kenapa saya memiliki istri seperti ini? Kenapa saya memiliki keluarga seperti ini? Maka saudara kan tidak akan mendapatkan esensi pagi ini. Saudara harus berjalan di dalam proses bersama keluarga saudara. Dan kalau saudara berkata bahwa ini khotbah hanya untuk istriku, ini khotbah hanya untuk suamiku, saudara akan kehilangan firman ini. Rasul Paulus mengajarkan ini untuk pribadinya dan pagi hari ini saya bagikan untuk saya pribadi. Dan itu juga adalah pengalaman pribadi saudara. Jadi firman ini bukan untuk dia, firman ini untuk saya. Katakan amin.
Kalau firman itu untuk saya, maka ini bukan pengetahuan. Ya, saudara, kalau saudara berjalan ke Kute, saudara berjalan ke Sanur, tidak usah saudara bertanya, kenapa matahari terbit ada di Sanur? Kenapa matahari terbenam mesti ada di Kute? Sunrise di sana, sunset di situ, tidak usah ngebulet. Nggak usah banyak bertanya, nikmati itu. Memang sudah dari sononya. Ya, kalau tidak, mari, ya, kasih tempat tolong. Ya, puji Tuhan. Saya ingin bicara kehidupan hari ini. Ya, silakan yang lain maju, para pengurus. Ya. Puji Tuhan. Tidak mudah menghadapi proses salib. Jadi saya lanjut. Ketika saudara menikmati matahari terbenam di Kute sana, saudara nikmati itu. Wow, jam 5 saudara datang ke situ, begitu terbenam mulai turun-turun, begitu indahnya. Lalu tepat jam 6 lebih, setengah 7, matahari terbenam, matahari hilang. Ya, saudara nikmati itu, puji Tuhan, mengucap syukur. Ada banyak orang berpikir, kenapa ya? Kenapa dia mesti turun mataharinya ya? Gak usah banyak bertanya. Dari sononya begitu. Ya, dan banyak orang itu merenung nasibnya. Kenapa saya mengalami proses? Kenapa Tuhan? Aduh, kalau saudara betul-betul pagi hari ini saudara mengerti bahwa firman ini bukan sebatas pengetahuan, tetapi ini adalah sebuah pemahaman firman untuk pribadiku, aku akan jalani apapun proses hidup itu. Ya, amin. Saudara mau nangkap apa? Pengetahuankah? Atau benar-benar ini firman yang memulihkan, yang menguatkan? Amin. Saudara siap dengarkan firman ini? Dan kalau itu terjadi bagi saudara, apa yang saudara lakukan? Galatia 2:1. Galatia 2 ayat 19b. Galatia pasal 2 ayat 19b, demikian bunyi firman Tuhan. Sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tahun 70, pujian ini populer, familiar. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Aku tidak pernah menolak kasih karunia Allah, ya, yang membimbingku dalam kebenaran, tetapi hidupku yang sekarang hidup di dalam daging ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah. Kan gitu. Saudara, di dalam terjemahan TSI 2014, ada 2013, ada 2014, sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus, itu berarti bukan lagi saya yang atur hidup saya. Bukan saya lagi yang atur, tapi Kristus yang atur saya. Banyak orang pikir dia hidup ini, kita yang atur, Tuhan suruh diam. Saudara, seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh dunia ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah.
yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Saya tergugah dengan ayat ini. Tidak mudah menghadapi proses salib. Pada waktu kecil saya melihat saya adalah orang yang smart, orang yang happy, orang yang punya cita-cita, punya masa depan. Berjalan 10 tahun, umur 20, umur 30, umur 40, umur 50. Liku-liku kehidupan itu kita jalani. Ketika disalibkan salah satu anggota tubuh, kita tidak bisa menolak itu. Kita harus jalani itu. Ada banyak orang tidak mau disalibkan. Dalam konotasi rohani, bukan konotasi fisik. Pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah pemahaman, aku hidupi proses salib itu. Ya, coba saya ulang ayat ini. Dan ya, di dalam Galatia 2 ayat 20 ini, ya, namun aku hidup, ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang saya hidupi dan hidupku. Proses salib yang kuhidupi. Saya hidupi proses salib itu enggak mudah. Hidupi proses salib enggak mudah. Ada banyak orang nyerah, ada banyak orang kecewa. Tapi saya hidupi proses salib itu. Tidak mudah. Tidak mudah. Kalau saudara hadapi proses, maka keluargamu adalah sorga. Ya, keluarga itu sorga bagimu. Anak-anakmu itu adalah anak-anak sorga di dalam keluargamu. Pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, apapun itu sorga yang diberikan kepadamu. Kalau saudara terus tidak bisa menghidupi proses duniawi ini, maka saudara akan banyak kecewa sama Tuhan. Lalu saya ingin menjelaskan tentang kehidupan ini. Tentang yang saya hidupi. Sekali lagi firman ini jangan tunjuk kepada ini untuk suami, ini untuk pada istri. Harus katakan bukan kami, bukan kita, tapi saya. Jadi saya alami. Bapak Ibu katakan saya alami. Maka saya katakan begini. Namun aku hidup. Kata aku hidup itu zau. Kata hidup itu artinya zau. Bahasa aslinya zau. Zau itu artinya untuk menikmati kehidupan nyata. Perlu ada proses. Ada proses yang kita alami untuk apa? Untuk kita melihat kehidupan nyata, realita. Tidak bisa kita elak. Saudara petik pohon, ketika saudara petik buah apel. Segar, merah, manis. Taruh 1 minggu, mulai menyusut. Taruh 1 bulan, mulai menyusut. Jadi tubuh kita ini termakan leka oleh waktu yang tidak bisa dielakkan. Roh kuat, daging berjalan terus. Saudara makan sembarangan, tanggung resiko. Tidak bisa dielak, tidak bisa dalam nama Tuhan Yesus. Makan daging 10 kilo, tanggung sendiri. Ya, tidak bisa kita elak karena kita berhadapan dengan nyata kehidupan realita kita. Yang kedua, namun aku hidup, aku menikmati kehidupan nyata ini. Rasul Paulus katakan begini, kenapa Rasul Paulus angkat Galatia ini? Karena pada waktu itu ada persoalan. Mereka tidak bisa, mereka mengalami degradasi. Mereka mengalami penurunan pola pikir tentang Kristus. Lalu Rasul Paulus ingin menjelaskan secara teologis. Dia
tidak menjelaskan bahwa sebuah pemahaman. Dia ingin menjelaskan hidupnya. Dulu aku itu seorang pejabat. Aku itu orang yang ditakutin. Setiap kata-kataku itu berpengaruh. Ketika menjadi Saulus, berapa banyak orang dibunuh. Tidak mau mendengarkan aku. Dia begitu kaya, begitu berpengaruh. Tetapi ketika dia menjadi Paulus, lalu dia katakan, Paulus, kenapa engkau berubah? Dulu engkau nyaman, kamu tidak mengerti. Yang dulu ku anggap untung, mungkin sekarang aku anggap rugi. Tetapi engkau tahu bahwa di dalam Tuhan disitulah rahmat, disitulah kasih, disitulah anugerah yang kunikmati dibanding masa laluku. Lalu Rasul Paulus ingin menjelaskan Galatia ini. Galatia 2:20 ini dia jelaskan, aku disalibkan secara rohani. Aku mengalami penderitaan, sakitnya tidak dijelaskan. Pada waktu minta kesembuhan, Paulus, cukup kasih karuniaku padamu. Penderitaan Rasul Paulus belum diusir, belum dia mengalami dipatok ular, belum dilempar, belum dipenjara, didera. Dia alami. Secara rohani aku disalibkan. Karena siapa? Karena Kristus. Saudara lihat, namun aku hidup jauh untuk menikmati kehidupan nyata. Kalau saudara melewati proses salib, maka kedua dikatakan untuk memiliki kehidupan sejati, diberkati, tak berkesudahan dalam kasih Allah. Jadi saudara, ketika saudara menghadapi proses salib, saudara akan melihat kehidupan nyata dengan ucapan syukur. Ketika saudara menghadapi proses salib, nanti saya jelaskan proses salib apa yang saudara alami. Tapi saya katakan ini tentang namun aku hidup. Untuk memiliki kehidupan sejati, hidup diberkati. Memang kadangkala banyak proses yang saudara alami. Semakin besar saudara diproses Tuhan, semakin besar kepercayaan yang saudara diberikan. Amin ya. Tidak ada seorang yang mau menjadi raja kalau dia tidak berhadapan dengan Goliat-Goliat. Persoalan-persoalan. Tidak ada anak-anak Tuhan menghadapi suatu hari ke depan, diangkat Tuhan menjadi seorang apapun, pengusaha, pelayan Tuhan, pejabatkah, tetapi di bawah dia tidak dididik. Tetapi ketika dia mengalami semua itu, dikatakan tak berkesudahan dalam kasih Allah. Artinya ada intervensi di tengah proses salib. Amin. 3, menjalani kehidupan manusia yang berkarakter. Ketika saudara mengalami proses salib, karakter saudara dewasa. Tidak temperamen, tidak tersinggung, tidak mudah kecewa. Ya. Jadi menjalani kehidupan manusia kata jauh ini. Namun aku hidup. Aku mengalami salib bersama Kristus. Namun aku menjalani kehidupan manusia yang berkarakter. Kokoh, kuat, tidak bimbang, tidak menyalahkan. Ya. Kenapa saya harus memiliki suami yang tinggalnya di kenapa tidak memiliki suami yang punya ini? Saudara, karaktermu tidak menentukan seberapa besar keberhasilanmu. Ya, karaktermu itu dibentuk jati dirimu bahwa apapun keadaanmu, Kristus ada di dalam diriku. Aku mengucap syukur, ada tidak ada, dia memberkatiku. Dijawab tidak dijawab, ditolong tidak ditolong, disembuhkan tidak disembuhkan, dia. Itu orang berkarakter begitu. Ya, dia tidak pernah goyah dengan keadaan. Ya, yang keempat adalah memiliki air hidup, mempunyai kekuatan vital. Namun aku hidup, kata zau itu artinya memiliki air hidup yang mempunyai kekuatan vital dalam dirinya dan mengerahkan pada jiwa yang dikendalikan roh. Jadi banyak kali jiwa itu terkontaminasi oleh tubuh.
Tidak mudah tubuh sakit, jiwa berkata, puji Tuhan. Ternyata buat begitu kita kena gesekan sakit atau luka, lalu kita kena sentuh tembok, lalu kita berkata, waduh enak ya kena tembok ya. Enggak ada, pasti aduh, pasti sakit. Setiap tubuh itu realita nyata kita adalah apapun keadaan tubuh seringkali berpengaruh kepada pikiran, hati, dirugikan, dibohongi, atau dihakimi, atau ditipu, atau apapun semua yang merugikan tubuh kita, jiwa terkadang memberontak. Jiwa kadang kala membela diri. Tapi saya mau katakan, kalau saudara dikendalikan oleh Roh, maka saudara akan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun orang mengakimu, apapun orang tusukmu dari belakang, dengan kata-kata fitnah, kata-kata apa, tapi saudara berkata, terima kasih Tuhan, praise the Lord. Ya, amin ya. Ini hidup jauh. Saudara nikmati, ketika saudara mengalami proses salib, maka aku dikendalikan, aku memiliki air hidup. Ya, yang kelima adalah untuk berada dalam kekuatan penuh. Namun aku hidup, kata Zau itu, untuk berada dalam kekuatan penuh, menjadi segar, semangat, kuat, antusias. Wow, semakin banyak proses, semakin diomongin, itu proses salib, diinjek-injek, ya, disingkirkan, dihujat, tetap antusias sama Tuhan. Amin. Ya, artinya saya kehidupan Zau. Kita belajar proses salibnya. Jangan hanya menikmati aku hidupnya, tapi saudara lihat prosesnya. Kalau saudara mau melihat aku hidup, aku menikmati, aku akan diberkati, tidak berkesudahan kasih Allah, aku menjadi pribadi yang berkarakter, aku mengerahkan segala jiwaku karena aku dikendalikan Roh, aku mengalami kepenuhan, aku mengalami kesegaran, aku mengalami sehat, semangat, kuat, antusias. Saudara mau, tapi saudara harus mau juga proses salibnya. Ya, ayo kita belajar proses salib. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Saudara lihat. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Di dalam daging itu sark. Bahasa aslinya sark. Sark itu artinya begini, ya. Ada dua sark itu. Pertama sifat fisik. Sifat fisik itu berbicara sifat fisik manusia yang rentan terhadap penderitaan. Sifat fisik dalam daging, ku hidupi proses dalam daging, mungkin hari ini penyakit. Siapa yang mau sakit? Semua mau sehat. Tetapi ketika penyakit itu menjadi salib bagi dagingmu, ada rasa tidak nyaman. Masalah jantung kah? Masalah lever kah? Masalah paru-paru kah? Masalah telinga, mata, apalagi mulut kah? Atau ginjal kah? Apa prosesmu hari ini? Itu sark. Sifat fisik yang rentan terhadap penderitaan. Tetapi kalau saudara mengalami, saudara hidupi itu. Jalani itu. Saudara jalin akan kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku baru sehat, baru Engkau Tuhan. Tapi ketika aku sakit, Engkau bukan, karena Engkau jahat sama aku. Apakah begitu? Apapun keadaanmu tidak mengubah Yesus dalam hidupmu. Tidak mengubah Yesus. Tidak mengubah Yesus, tidak ada hubungannya. Karena tubuh akan menjalani kehidupan, dimakan oleh waktu. Tidak bisa kita hindari. Umur 60-70, puji Tuhan umur 80. Tidak bisa kita hindari.
penderitaan yang kamu alami di bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kau terima di sorga. Tapi kalau hari ini kita mengalami hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging, aku hidupi apapun keadaanku. Apa penyakitmu hari ini? Berdoa tidak sembuh. Lalu saudara berkata, pendeta kurang mujarab. Haleluya. Boleh. Fungsi tubuh yang tidak sempurna. Saudara ingin punya sebuah bahtera rumah tangga. Ada yang kurang. Saudara ingin membangun sebuah masa depan. Ada yang kurang. Mungkin saudara pada hari ini ada yang sempurna punya tangan, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna tidak punya tangan. Ada mungkin hari ini kita kan termakan waktu. Mungkin hari ini mungkin mohon maaf kata. Pada masa muda gigi kita utuh. Masa tua mungkin ada yang kurang, ada yang hilang, atau yang copot. Kata ponakan saya, kok hilang? Kok giginya hilang katanya? Ya namanya gigi kan sudah tua kan pasti ada yang hilang. Tapi saudara lihat, mungkin apa yang tidak sempurna dalam tubuhmu, jalani itu. Saudara punya mata besar, mata indah. Saudara punya alis, saudara tidak punya alis. Saudara ada mulutnya tipis, ada mulutnya tebal. Mau diperindah, monggo silakan. Jalani itu. Dan jangan saudara menyesali, kok dia putih saya hitam. Tuhan enggak adil. Saudara tidak pernah menikmati apa yang terjadi dalam hidupmu. Hidupi di dalam daging itu, apapun keadaanmu. Hidupi, jalani. Sifat fisik di dalam daging, sak. Yang kedua, sifat moral. Mungkin hari ini sifat fisik saudara mengalami penyalipan. Yang dulu sehat sekarang kurang sehat. Tetapi sifat moral itu apa? Sifat moral, sifat nafsu manusia, sifat duniawi yang terpisah dari pengaruh ilahi dan rentan terdosa menentang Tuhan. Poin yang pertama itu keinginan atau nafsu perlu disalibkan. Kalau saudara enggak mengalami salib di tubuh, terkadang keinginan saudara lebih dominan menghalalkan segala cara. Nafsu yang begitu tinggi terhadap dosa. Ketika saudara mengalami proses salib ini, lalu saya merunduk kepada Tuhan. Tuhan, praise the Lord, terima kasih Tuhan. Engkau mengajar aku Tuhan, supaya tidak memiliki roh kesombongan Tuhan. Jadi di balik proses itu indah Tuhan berbicara. Di balik padang gurun 40 tahun mereka itu hanya lihat mukjizat, tidak sampai ke tanah perjanjian. Tetapi kalau di dalam proses padang gurun, saudara melihat Tuhan, praise the Lord, terima kasih Tuhan. Di balik semua ini terjadi, nafsuku, keinginanku, moralku semakin hari semakin tertata dengan baik. Saudara boleh diberkati, boleh. Yang tidak boleh adalah berkat orang lain yang saudara ambil untuk menghalalkan itu. Ketika keinginan yang paling banyak hidup di dalam daging itu kepuasan diri, memuaskan diri. Saudara lihat, semakin saudara diberkati, kepuasan saudara ada dalam hadirat. Best. Semakin saudara diangkat Tuhan, semakin saudara memuaskan diri memuji Tuhan. Luar biasa. Ya,
Jadi saya melihat baik di Zoom, baik di komsel-komsel, baik di acara-acara ibadah kita, mereka dipuaskan dengan berkat-berkat duniawi, tetapi mereka dipuaskan berkat-berkat sorgawi. Amin. Itu orang yang dipuaskan, itu yang orang mengalami, yang menghidupi proses salib. Proses salib, keinginan saudara harus betul-betul mengalami. Nggak enak tangan itu ketika tangan itu dipaku, yang biasanya tangannya suka gampar, sekarang dipaku. Ya, halo, suami-suami sayang nih istri, belai istri, jangan kekerasan belainya. Ya, amin, haleluya. Ya, belai dengan tangan cukup. Belai pakai tangan, pakai gambar warna merah. Amin. Ya, jangan ya. Itu namanya kasih yang memuaskan bersyarat. Amin. Amin. Haleluya. Jadi sifat moral. Kalau saudara mengalami proses salib, moral kita ditekan, dikendalikan. Kalau enggak diproses ini. Jadi saya enggak bilang saudara, saya selalu firman untuk saya. Ya, makanya saya katakan kalau firman ini sebatas pengetahuan dia hilang. Tapi kalau firman ini sebatas ini saya Tuhan, saya ingin merubahnya, maka saudara akan mendapatkan esensinya. Ketika kita diproses Tuhan, terima kasih Tuhan. Bayangkan Tuhan, kalau ilmu padi itu, dia berdiri begini, berarti bukan padi, berarti lalang. Semakin dewasa, semakin dipercaya, semakin berintelektual, semakin pelayanannya maju, semakin diberkati, semakin dia rendah hati. Ya, jadi proses salib itu nikmati apapun itu, penyakitkah, fungsi tubuh yang tidak sempurnakah, atau keadaan nafsu keinginan kita ditekankah, itu kita mengalami kerugiankah? Banyak orang mengalami kebangkrutan di sini untuk apa? Untuk keinginan ditekan. Banyak usaha porak-poranda, banyak keluarga porak-poranda, supaya apa? Dia harus belajar puas dengan keluarga kecilnya. Ini sorgaku, aku menikmatinya. Karena dia, karena istriku, aku berhasil. Amin. Amin ya. Jadi perlu ada penyaliban. Jangan marah dengan proses salib. Nah, saudara yang terkasih, kata sark ini juga ya pola pikir duniawi, sifat moral. Jadi pola pikir duniawi itu dosa, iri hati. Makanya terkadang saudara masih iri hati. Saudara masih berpola pikir duniawi. Maka saudara akan mengalami proses fisik. Proses penyaliban fisik. Saya sudah banyak kali, sudah berapa banyak ya, ribuan saya layani keluarga lepas keluarga, dan saya melihat ya, kalau saudara tidak jaga hidup saudara, tidak jaga pola pikir saudara. Terkadang pola pikir ini kita selalu berpikiran negatif. Yang paling banyak kanker. Penyakit kanker. Itu penyakit sakit hati, iri hati, kecewa. Paling banyak larinya ke kanker. Sungguh. Jadi kalau saudara mau mempunyai pola pikir surgawi, tetap memuji, tetap berkata positif, tetap berpikiran positif, supaya apa? Penyakit-penyakit orang, makanya firman Tuhan bilang, ya, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan.
Jadi memang betul-betul hati ini dijaga supaya apa? Terpancar kehidupan ke depan. Ya, jadi saya mau katakan ketika sifat fisik yang kita alami tujuannya apa? Supaya sifat moral kita benar-benar ada dalam pengendalian. Kalau tidak, wow, saudara, berbahaya. Sebab itu, hindari pola pikir duniawi itu hati. Nah, saudara lihat, hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging, kata sark itu, dalam daging itu, saro. Akar katanya saro. Saro itu menyapu, membersihkan rumah. Bersih, tersapu, itu saro, sark. Jadi proses salib itu untuk membersihkan karakter-karakter yang buruk. Itu proses salib. Nah, kata saro itu menyapu, sudah membersihkan rumah, bersih tersapu. Mungkin hari ini kita sudah pel, tadi pagi sudah dipel ke depan. Sudah dipel di depan. Lalu, mungkin kita main air, kita nggak pakai sandal, lalu kita masuk ke dalam dengan kotor, lalu kita biarkan. Yang salah siapa? Kita sudah bersihkan, tetapi kita sendiri yang mengotorinya. Terkadang kotoran-kotoran dari luar, sampah-sampah dari luar, ketika masuk tertiup angin atau kita datangkan sendiri, lalu kita diamkah? Dan banyak orang sudah dipulihkan dan dia sendiri yang mengotorinya kembali. Banyak orang sudah dipulihkan dari amarah, tapi dia sendiri mengundang supaya marah-marah terus. Banyak orang yang sudah dipulihkan dari sakit hati, dia sendiri gampang sakit hati. Tuhan, saya tidak mau bohong lagi Tuhan. Saya mau hidup jujur, saya mau berkata jujur. Tapi dia sendiri yang suka bohong. Gimana? Sudah saro, sudah menyapu bersihkan rumah. Makanya begini saya katakan, ya. Kata sifat moral, rumah yang sudah bersih, dijaga, dipelihara, jangan dibiarkan sampah masuk lagi. Identiknya dari mana datangnya? Tolong baca 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Aku enggak mau, aku sudah dipulihkan. Saya sudah dipulihkan, Pak Pendeta doakan. Ada pelepasan. Lalu saudara iseng-iseng ke dalam komunitas lama saudara di situ. Saya mau berkata positif. Saya mau berkata praise the Lord. Pertama bisa, Tuhan baik. Jangan lakukan itu karena Tuhan nanti marah. Bertobatlah engkau, maka Tuhan akan senang. Ada dalam komunitas buruk. Di situ sampah-sampah, di situ kata-kata kotor, di situ kata-kata makian, di situ segala sesuatu masa lalu. Lalu saudara diam di situ. Saya kuat. Saya bisa, saya akan memberi contoh 1 jam. Berduduk berjam-jam, saudara terpengaruh. Apapun itu komunitas saudara, ketika saudara berubah, ketika saudara mengalami proses salib, maka komunitas saudara, komunitas di dalam doa untuk menguatkan proses itu yang saudara hidupi. Makanya ketika saudara mengalami sebuah persoalan, terkadang banyak orang datang untuk minta doa, banyak orang datang untuk minta dikuatkan, itu benar. Tapi banyak kali ketika dia ada dalam proses, dia salah komunitas. Persoalan rumah tangga salah komunitas. Dia berkomunitas orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan dia, yang tidak suka sama dia, udah. Kalau dia pukul pakai tangan, kamu pakai kaki aja deh. Salah komunitas. Tapi kalau saudara komunitas yang tepat, maka saudara akan diarahkan. Ketika ada hal-hal yang saudara tidak mencapai sebuah target,
lalu saudara berhubungan dengan komunitas di dalam doa, maka paling pertama kita berdoa ya. Pasti Tuhan akan memberkati. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, tapi kalau saudara-saudara komunitas, lari ke gunung ini. Salah komunitas. Jadi, di dalam pergaulan buruk, saudara sudah sapu bersih. Hal-hal buruk, hal-hal dosa, hal-hal yang tidak cemar, hal-hal yang tidak berbau dengan kenajisan, hal-hal yang tidak berpikiran kotor. Tetapi ketika saudara dalam komunitas yang salah, saudara akan terpengaruh. Ya, saudara akan terpengaruh. Amin. Coba saja. Yang kedua, 2 Petrus 2 ayat 20. 2 Petrus pasal 2 ayat ke-20 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan, sudah kenal Tuhan, sudah dipulihkan terus, dan juru selamat kita Yesus Kristus, sudah dipulihkan lewat Yesus Kristus terus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, ya, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Pendeta bisa puasa jadi 40 hari, yang seharusnya 3 hari cukup. Karena dampak daripadamu yang sudah dipulihkan, dulu kita pernah usirnya gampang. Lagi dia bergulat dengan apa? Ya, dengan ilmu-ilmu, waduh 12 orang pegang. Kenapa? Lebih jahat lagi. Jadi saudara, kalau saudara sudah dipulihkan, ya sudah dipulihkan ini, berjalan dalam pemulihan itu. Kalau saudara masih membiarkan diri saudara, untuk hidup dalam kebencian, kedengkian, kepahitan, maka di hadapanmu semua orang jahat. Di hadapanmu orang ngomong selalu berpikiran negatif, dia ngomongin apa tentang saya, padahal enggak. Jadi semakin hari, kalau kita mengalami sebuah pemulihan dalam sifat moral ini, saudara sudah diberi Tuhan, ya istilahnya suatu hal-hal yang besar, saudara tidak puas di situ, maka saudara akan mengalami hal-hal yang merugikan orang lain. Tapi kalau saudara menikmati dengan ini, bagaimana saudara belajar, bagaimana saudara menikmati supaya sifat moral kita tidak terjatuh dalam hal-hal dunia, hal-hal dosa, maka perlu ada proses salib. Itu untuk mengendalikan hidupmu, mengendalikan dirimu. Jadi kalau hari ini saudara mengalami kebangkrutan, mengalami kerugian, mengalami yang namanya proses sakit penyakit, saudara jangan lihat proses itu. Saudara lihat, namun aku hidup. Kalau tidak, saudara akan terus lihat kekurangan suamimu, kekurangan istrimu, kekurangan anak-anakmu, kekurangan orang tuamu, kekurangan pribadimu. Tapi kalau saudara menikmati, maka saudara akan berkata, di balik itu semua Tuhan, apa yang kualami, namun aku akan diberkati. Ya, haleluya. Kepercayaan saudara akan semakin besar. Maka saudara akan berkata, sekalipun aku susah payah untuk menyekolahkan anak-anakku, halo, namun aku percaya dia akan sukses di masa depan. Itu Zao namanya. Itu aku hidup. Jadi sekarang ini saudara banting tulang, bukan orang Batak ya, banting tulang, bukan. Banting maksudnya kerja keras. Untuk apa? Mungkin sekarang saudara yang biasanya 1 hari 3 kali, makan 1 hari 1 kali karena apa? Karena proses penyalipan keadaan untuk masa depan anakku. Aku percaya, aku susah-susah hari ini, aku bekerja keras hari ini, namun aku akan melihat berkat Allah yang berkelimpahan, yang tidak pernah keberkesudahan kasih setianya kepada keluarga anak-anakku masa depan. Oh begitu. Amin. Nah, saudara, saya baru bicara tentang namun aku hidup dan di dalam daging.
Tapi yang kuhidupi ini, itu pengalaman pribadi saya. Yang kuhidupi itu tidak mudah. Ya, mari kita lihat. Kuhidupi sekarang. Kata kuhidupi sekarang itu nuni, now, at the very moment, at this very moment. Jadi inilah sekarang waktu terbaikku. Jadi ketika proses salib di dalam tubuhku, sekarang Tuhan, inilah yang terbaik. Itu membangkitkan semangatku. Jadi enggak melihat apa yang terjadi di dalam pribadi kita. Enggak melihat terjadi proses salib itu. Karena apa? Karena aku hidupi proses itu. Kalau saya hidupi proses, maka saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Kalau saya hidupi proses, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena aku tahu, aku punya istri yang terbaik. Karena aku tahu aku punya anak-anak terbaik. Karena aku tahu aku punya jemaat-jemaat yang terbaik. Karena aku tahu itu Tuhan, maka aku akan menjalani kehidupan ini. At this very moment, inilah waktu sekarang yang terbaik. Salib, kehidupi proses salib itu, akan aku hidupi, akan aku jalani. Kalau aku hidupi, aku harus tabah, aku harus sabar Tuhan. Banyak orang di dalam Tuhan, semakin cinta Tuhan, loh kok cepatlah kali waktunya, kan seharusnya panjang umurnya. Tapi saudara jangan lihat itu. Karena waktu Tuhan siapa yang tahu. Tetapi kalau kita mengalami sebuah proses kehidupan, belajar tabah, belajar sabar. Kalau ada yang kurang sempurna dalam tubuh kita, yang tidak diberikan yang sempurna mungkin oleh Tuhan, tetap engkau menikmati, tetap engkau sabar. Dan dikatakan lagi, nikmati itu semua. Rasul Paulus menikmati proses di penjara. Rasul Paulus nunggu waktu untuk dipancung. Rasul Paulus mengalami didera. Rasul Paulus mengalami segala sesuatu yang tidak enak. Tapi dia belajar menikmati proses ini. Saudara, kalau hari-hari ini kau melihat anak-anakmu tidak sesuai dengan harapanmu, saudara nikmati di dalam hadirat Tuhan. Kau pandang anak-anakmu, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, mereka sukses. Jangan engkau dengan hati yang marah, hati yang kecewa. Belajar proses, terkadang salib itu datangnya dari orang terdekat sendiri. Haleluya. Amin. Yang terdekat mungkin saudara sabar. Tetapi kalau saudara alami, saudara sendiri yang alami. Haleluya. Aku lihat Tuhan di balik masalahku. Kulihat Tuhan, kuhidupi Tuhan di tengah proses kehidupanku. Kalau orang tanya ya saya jawab. Kalau enggak tanya saya enggak banyak cerita. Karena apa? Karena saya akan nikmati apapun itu. Dimakan oleh lekang, oleh waktu. Kepala 5, tambah lagi besok 7 tahun, udah 60. Sudah lain ceritanya. Dulu buah apelnya segar, sekarang udah kelihatan kerat-keratnya. Nikmati. Karena apa? Ketika kita menikmati, disitulah ucapan syukur. Amin. Itu salib. Hidupi proses salib itu. Mengucap syukur. Ya. Ini ucapan syukur. Diberkati dan diberkati, mengucap syukur. Dijawab dan dijawab, mengucap syukur. Sukses dan sukses, mengucap syukur. Makanya mengucap syukur dalam segala hal, betul kata firman. Ya saudara enggak alami, ini saya alami. Tapi saya belajar dengan memperkatakan ini. Saya hidupi, jadi saya menikmati. Ya.
Iman. Mari kita baca. 2 Petrus 2 ayat 20. 2 Petrus. Galatia 2 ayat 20. Tolong diulang. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika saudara mengalami proses ini, maka Tuhan katakan, hiduplah di dalam iman Anak Allah. Ketika saudara hidup di dalam iman, maka banyak orang berkata, aku percaya, aku beriman, aku diberkati, aku ditolong, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Tetapi ketika dia mengalami proses salib, dia goncang. Tapi Tuhan katakan, aku akan hidup di dalam hidupku ini, hidup di dalam iman. Maka di dalam iman itu kuhidupi salib, kuhidupi juga iman. Ketika kita menghidupi iman, maka tegar, maka kokoh, maka kuat, strong, tidak goyah. Jangan pernah goyah iman itu walaupun mengalami proses salib. Tidak boleh goyah. Harus tegar, harus kokoh, harus kuat dan harus percaya. Percaya itu aplikasinya doa. Dia baca firman, dia melayani. Ada banyak orang mengalami proses salib, dia marah Tuhan. No time for love. Haleluya. Gak ada cinta-cinta sama Tuhan. Ya. Di balik proses tetap berdoa. Tuhan, pulihkan aku, pulihkan keluargaku, sembuhkan aku. Enggak ngelihat jawaban, besok baca firman. Enggak lihat jawaban, pimpin pujian. Saya mau katakan, tidak ada pengaruhnya iman dengan proses salib. Proses boleh terjadi, tapi imanmu harus tetap naik, jangan turun. Tetap berdoa, tetap baca firman, tetap melayani. Ya, saya mau katakan kemarin, siang operasi, malam saya masih melayani. Gak ada hubungannya proses salib dengan melayani Tuhan. Tetap sama Tuhan itu tetap. Ini pilek sedikit. Minggu libur. Itu orang yang berkarakter. Itu orang yang beriman. Makanya 12 murid Yesus mati syahid. Dia pertahankan iman. Saudara pertahankan iman. Jantung masalah, Yesus praise the Lord. Ginjal masalah, Yesus praise the Lord. Karena kita dimakan oleh lekang waktu. Tidak bisa kita hindarkan. Maka harus dijaga. Tetapi roh sehat tidak sehat dijaga. Tubuh boleh dijaga tapi roh harus terjaga dengan baik. Izinkan saya ingin berbicara. Bukan sebatas pengetahuan. Tapi saya ingin berbicara. Engkau rasul-rasul Paulus akhir zaman. Tidak boleh goyah imanmu, apapun keadaanmu. Ya, percaya, doa, melayani, semangat, antusias, tetap setia. Kita lihat, antara salib dan iman tidak bisa terjadi realita kalau rohnya mati. Maka roh ini harus dihidupkan. Bagaimana cara menghidupkan roh? Bersekutu. Maka ketika sudah mengalami proses salib, imanmu akan nyata ketika rohmu hidup. Rohmu membangun. Maka terkadang banyak mukjizat terjadi. Ada banyak ketika saudara membangun bisnis, ketika saudara tidak mengerti dari mana datangnya. Tetapi ketika kau membangun spirit, ikan-ikan masuk, jalan.
Petrus sudah capek semalam-malam cari ikan. Tapi ketika Yesus dihadirkan, rohnya, spiritnya hidup, ikan itu masuk. Saya mau katakan, orang-orang yang memusuhimu di dalam dunia apapun, dunia ekonomi, dunia politik, dunia apapun, kalau rohmu hidup, maka dia yang akan berperang bagimu. Itu roh hidup. Jadi ada banyak proses salib untuk mendidikmu. Tapi saya mau katakan, antara salib dan iman perlu ada roh yang hidup, bukan roh yang mati. Daging yang mati, daging yang disalibkan, tapi roh tidak boleh mati. Roh yang hidup dibangun dengan keakraban intim dengan Tuhan. Bukan sehelu, bukan suka-suka. Ya kalau suka datang, kalau tidak suka tidak datang kepada Tuhan. Enak nggak enak datang kepada Tuhan. Datang pagi hari berdoa kepada Dia. Malam doa, terima kasih praise the Lord Tuhan. Terima kasih Bapa. Jangan tunggu, Tuhan mengerti, langsung tidur. Ya, makanya ibunya bilang memang repot kalau sudah Allah mengerti. Jadi cukup Tuhan laporan. Laporan dengan doa beda. Kalau laporan Tuhan saya tidur, haleluya. Amin. Itu laporan. Tetapi kalau saudara mengalami spirit roh yang hidup, maka imanmu akan semakin tegar, semakin kokoh sekalipun proses yang saudara alami hari ini. Berubah enggak saya khotbah? Sama yang kemarin-kemarin. Enggak ada, semakin power. Enggak ada pengaruhnya sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam tubuh, spirit harus tetap menyala. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Amin. Amin. Urusan besok, urusan sekarang. Aku memberikan berita firman yang benar-benar the best, makanan yang sehat, 5 sempurna. Ya. Nah, saudara, kalau roh mati, ada seperti salib, dia marah. Dia kecewa. Dia gampang kepahitan. Dia gampang tersinggung. Itu kalau roh yang mati. Tapi roh yang hidup, dia tabah, dia sabar, dia nikmati, dia mengucap syukur. Tetapi kalau roh yang mati, imannya bagaimana? Pasrah. Menyerah. Malas. Padam. Tapi saudara, hari ini mengalami proses salib, imanku semakin kuat. Ada yang disalib hari ini? Ada persoalan yang berat? Halo? Adakah persoalan yang berat? Saya mau katakan, penyaliban Kristus tidak sebanding dengan persoalanmu. Tapi Yesus Allah, dia mau turun. Lahir di kandang domba. Dia menderita, dicambuk, disalibkan, dan hari ini saudara peringati itu untuk makan dan minum. Dan hari ini saya mau katakan bahwa setiap kehidupanmu, apapun yang terjadi at this very moment, hari ini adalah hari yang terbaik bagiku untuk menjalani kehidupanmu. Amin. Haleluya. Apa masalahmu hari ini? Apa masalahmu hari ini? Jangan pernah kecewa. Jangan pernah marah. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Haleluya. Imanmu tidak boleh goyah. Halo, harus percaya. Halo, harus yakin. Amin. Tidak boleh pasrah. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh kecewa. Tidak boleh tersinggung. Tetapi saudara harus tetap maju di dalam Tuhan. God bless you. Mari kita datang kepada Tuhan. Kiarabaya sakat akalarabaya sakat. Kialarabaya sakat akan.
Terima kasih Tuhan. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be I sing praise your name, Tuhan. Aku mengucap syukur Bapa. Di balik semua proses, aku masih bisa memuji-Mu. Aku bisa memuliakan-Mu. Praise the Lord Jesus. Terima kasih Tuhan atas semua yang terjadi. Terima kasih Tuhan atas semua yang terjadi. Ucapan syukur apapun keadaanmu. Naikkan ucapan syukur bahwa Dia baik. Serahkan khawatirmu di dalam tangannya. Percayalah bahwa Allah itu Allah yang baik. Maka saat ini Tuhan, inilah keluar dari kata-kataku Bapa. Ialah rabasakaku. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas semua jemaat yang hadir saat ini. Oh la rob asyakat akalaran. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan.
Engkau menjamah setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kemampuan, bahkan Engkau yang memberikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu Tuhan menguatkan kami dimanapun kami berada. Dan kami Tuhan mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang sebenarku, Engkau letakkan yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang sebenarku, Engkau letakkan yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Damai sejahtera Allah berlimpah-limpah bagi kami semua. Diberkatilah kami di bumi, diberkatilah kami di sorga. Kami percaya lewat kebenaran firman ini, kami akan bertahan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Yesus Tuhan adalah Allah yang baik. Engkau baik terhadap kami semua. Kami mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, lewat proses salib ini kami beriman bahwa kami dipulihkan, bahwa kami disembuhkan, bahwa kami diberkati, bahwa kami Tuhan mendapatkan segala satu kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti Engkau mengirim mendatangkan kami ke tempat ini dengan selamat, bawalah kami pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah damai sejahtera sukacita Allah berlimpah-limpah kepadamu. Diberkati kau di bumi, diberkati kau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati siang hari ini katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati, God bless.